Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam arsalahu rahmatan lil alamin. Anak-anak kami, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Pesisir Selatan, dimanapun kalian berada, materi Pasantren Ramadan untuk MTSN 2 Pesisir Selatan pada hari kedua ini berjudul Kisah Teladan dari Minangkabau. Banyak tokoh Minangkabau yang diakui oleh dunia, baik diakui secara administrasi, yang legalitasnya diakui sebagai tokoh pahlawan nasional seperti Buya Ilyas Yaakob, dan beberapa tokoh yang lainnya. Pada hari ini kita bercerita tentang bagaimana perjalanan kisah Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam perjalanan hidupnya. Anak-anak kami sekalian, Buya Hamka yang diberi nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir di kampung kecil Sungai Batang, Maninjau, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908, setara dengan tahun 13 Muharram 1362 Hijriah. Buya Hamka adalah merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah. Beliau seorang ulama yang akrab dipanggil dengan Haji Rasul. Ibu beliau bernama Siti Safiyah. Ia juga diberikan sebutan Buya dalam bahasa Arab sama dengan Abi atau Abuya, yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati. Buya Hamka di masa kecil tinggal bersama neneknya di dekat Danau Maninjau. Ketika berusia 6 tahun, beliau pindah bersama ayahnya ke Padang Panjang. Sebagaimana umurnya yang masih anak-anak, selaku anak-anak laki-laki Minangkabau, sewaktu kecil belajar mengaji, baraja silek, serta tidur di surau. Selain itu, Buya Hamka suka mendengarkan kabar, bercerita, berkisah yang dinyanyikan dengan alat-alat musik tradisional. Ketika usia Buya Hamka 7 tahun, ia dimasukkan ke sekolah desa, belajar di setiap paginya. Di samping itu, pada sore hari beliau belajar di Diniyah School. Namun semenjak dimasukkan ke Tawalib, sekolah yang didirikan oleh Haji Rasul atau ayahnya sendiri, ia tidak dapat lagi mengikuti pendidikan di sekolah desa. Karena kepatuhannya kepada ayahnya, semenjak itu dia berhenti di sekolah desa dan bersekolah di Tawalib pada pagi hari. Sedangkan sorenya beliau tetap belajar di Diniyah School dan malamnya kembali ke surau. Di surau, Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab di bawah bimbingan ulama-ulama terkenal. Selama belajar di Tawalib, Buya Hamka sering berada di perpustakaan milik gurunya,
gurunya terkenal dengan nama Al-Ustadz Zainuddin Labai El-Yunusi. Dari sinilah awal semuanya. Beliau leluasa membaca buku, bahkan beberapa hari ia pinjam, dibawa pulang. Namun karena buku yang dipinjamkan itu tidak ada hubungannya dengan pelajarannya, ia sempat dimarahi oleh ayahnya ketika ketahuan sedang asik membaca Kaba Cindumato. Ayahnya berkata, "Apakah engkau akan jadi orang alim nanti atau akan menjadi tukang cerita?" Hamka tidak sedikit pun merasa jengkel dengan sikap ayahnya. Namun kemarahan ayah itu malah menjadi cemeti, menjadi motivasi baginya untuk tetap giat belajar, mewujudkan obsesi beliau. Nana kami, dimanapun Anda berada, untuk menunjukkan jati diri kepada ayahnya, sebagai akibat dari kepatuhan dengan buku-buku yang dibaca oleh Hamka tentang daya tarik tanah Jawa, menyebabkan beliau sangat berminat merantau ke tanah Jawa. 4 tahun belajar di Tawalib, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar sekalipun tanpa memperoleh ijazah. Nanaku, makin hari jiwa kemandirian Hamka semakin berkembang. Hamka yang dikenal sebagai seorang yang pengelana, orang pengembara, sehingga ayahnya memberi gelar si Bujang Jauh. Pada usia 16 tahun, ia merantau ke Pulau Jawa untuk menimba ilmu agama serta pergerakan dan organisasi. Walaupun keinginan itu kandas akibat sakit cacar yang diderita beliau sesampai di Bengkulu. Meski begitu, setelah sembuh, niatnya untuk pergi ke Pulau Jawa tetap semakin tak terbendung. Maka ia pun berangkat ke tanah Jawa dan menetap di Yogyakarta. Yogyakarta pasnya Bandung dan Pekalongan. Di sana Buya Hamka berkesempatan mengikuti berbagai diskusi dan pelatihan pergerakan Islam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Syarikat Islam dan Masumi. Secara otodidak, Haji Abdul Malik Karim Amrullah belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, ada sosiologi, politik, baik Islam maupun Barat. Anak-anak kami siswa MTSN 2 Pesisir Selatan dimanapun Anda berada, setahun lamanya beliau berada di Jawa. Hamka kembali ke Padang Panjang dan dia aktif menulis di majalah. Pertamanya berjudul Khatibul Ummah, majalah tabligh Muhammadiyah. Di samping itu ia pun menyempatkan diri berpidato di beberapa tempat di Padang Panjang. Anak-anakku siswa MTSN 2 Pesisir Selatan dimanapun Anda berada, namun semuanya justru kritikan tajam oleh ayahnya. Pidato-pidato saja adalah percuma, kata ayah beliau. Isi dahulu dengan pengetahuan, barulah ada arti dan manfaat pidato-pidatomu itu. Di sisi lain, Hamka tidak mendapatkan penerimaan baik dari masyarakat. Hamka sering kali dicemooh sebagai tukang pidato yang tidak punya ijazah, serta kritikan daripada ulama karena belum menguasai bahasa Arab dengan baik. Berbagai kritikan, berbagai cemoohan itu ia jadikan cambuk, membekali diri Hamka itu lebih matang. Anak-anakku dimanapun engkau berada, dengan semangat keilmuan yang tinggi dan dengan biaya sendiri, pada tahun 1927 ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah hajinya, sekaligus memperdalam ilmu agama dan bahasa Arab.
Di sana beliau bekerja di perusahaan percetakan yang memberikan peluang untuk membaca kitab-kitab klasik, buku-buku, dan buletin-buletin Islam dalam berbahasa Arab. Ketika di Mekah, beliau berjumpa dengan Buya Agus Salim yang sempat menyampaikan hasrat untuk menetap di Mekah. Tapi Agus Salim justru menasihati Hamka untuk segera pulang. Ia pun segera kembali ke tanah air. Namun bukan pulang ke Padang Panjang. Akan tetapi Hamka malah menetap di Medan, kota tempat berlabuhnya kapal, dan membawanya pulang. Selama di Medan, Hamka bekerja sebagai guru agama. Di samping aktif berdakwah melalui tulisan, selain itu beliau juga ingin menuliskan laporan-laporan perjalanannya. Pada tahun 1927, Hamka melahirkan romannya yang pertama berbahasa Minangkabau berjudul Si Sabaria. Yang berjudul Si Sabaria. Ketika di Padang Panjang, tahun 1926, diguncang gempa 7,6 skala Richter, meluluh lantakkan rumah ayah Buya Hamka di Pasausan, membuat Hamka memutuskan untuk pulang kampung ke Maninjau. Ia diterima ayahnya dengan penuh haru, meneteskan air mata. Si bujang jauh yang kembali ke kampung halamannya. Ayahnya terkejut dan berkata, "Mengapa engkau tidak beritahu bahwa begitu mulia dan suci maksudmu?" Hamka menjawab dengan penuh simpati dan perhatian, Ayah ketika itu sedang susah dan miskin. Kalau itu maksudmu, kata Haji Rasul, tak kayu janjang di kapiang, tak emas bungka di hasa. Namun setelah sekitar setahun menetap di Sungai Batang, ia kembali meninggalkan kampung halamannya, pindah ke Medan, dan bekerja sebagai editor, sekaligus menyampaikan, sekaligus memimpin redaksi majalah pedoman masyarakat yang untuk pertama kalinya diperkenalkan nama penanya Hamka. Di sini Hamka awal menulis roman di bawah lindungan Ka'bah yang terinspirasi dari perjalanan beliau ke Makkah pada tahun 1927. Kemudian tenggelamnya kapal Van der Wijk. Merantau ke Delhi, ada cerita keadilan ilahi, Tuan Direktur, kemudian ada bukunya Angkatan Baru, ada bukunya yang bertulisan Terusir di dalam Lembah Kehidupan. Yang amat menggelitik itu ketika Hamka menulis dengan judul Ayahku. Beliau tulis tasawuf modern. Beliau tulis tentang falsafah hidup. Anak-anakku, dimanapun engkau berada, sewaktu di Medan inilah karirnya di Muhammadiyah kian menanjak, sehingga Hamka terpilih menjadi pimpinan Muhammadiyah untuk wilayah Sumatera Timur, kemudian menjadi ketua Muhammadiyah di Sumatera Barat. Melalui organisasi Muhammadiyah inilah akhirnya Hamka menapak karirnya dalam bidang dan dalam berbagai bidang dengan segudang prestasi di pentas nasional dan internasional. Anak-anakku beserta pesantren Ramadan yang kami banggakan, Hamka merupakan sosok yang idealis. Terbukti pada tahun 1951 Hamka diangkat oleh Menteri Agama menjabat sebagai pegawai tinggi agama. Akan tetapi jabatan itu diletakkannya pada tahun 1960 ketika Soekarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majelis Syuro atau Muslimin Indonesia Masuri. Nana kami semuanya, dimanapun kalian berada,
Tahun 1955, Hamka masuk konstituante melalui Partai Masumi, menjadi pemindato utama dalam pemilihan rakyat umum, pemilihan raya umum. Pada masa inilah pemikiran Hamka sering bergesekan dengan penguasa, seperti memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar negara Indonesia. Penolakan Hamka atas gagasan Soekarno yang akan menerapkan demokrasi terpimpin, sekaligus berakhirnya karir politik Hamka sejalan dibubarkannya konstituante serta diharamkannya Masumi oleh pemerintah pada tahun 1960. Karena pemikirannya terus berseberangan dengan pemerintah saat itu, maka pada tahun 1964 Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno. Semasa di penjara baginya bukanlah sebuah siksaan dan hukuman, akan tetapi itu adalah rasakan wujud cinta dan kasih sayang Allah kepadanya. Keadaan itu ia manfaatkan untuk menulis sebuah tafsir yang berjudul Tafsir Al-Azhar, yang merupakan karya ilmiah monumental terbesar. Meskipun begitu, Hamka tidak pernah sakit hati, tidak pernah menaruh dendam terhadap Presiden Soekarno. Hal ini ditunjukkan ketika Soekarno wafat, malah Hamka yang menjadi imam sholat beliau. Anak-anak kami dimanapun Anda berada, semasa pemerintahan Orde Baru, Hamka secara total berperan sebagai ulama. Keulamaan Hamka lebih menonjol lagi ketika menjadi ketua MUI 1975. Sebagai ulama, Hamka dikenal sebagai orang yang demokrat, sekalipun kesehariannya memakai kain sarung. Bukti kedemokratan Hamka ditunjukkan dalam berbagai hal. Hamka pernah menjadi imam di kalangan jamaah yang biasa dilaksanakan kunut, menjadi makmum kepada imam yang biasa menjaharkan bismillah. Tidak pernah beliau mengeluarkan kata-kata keras dan kritikan, apalagi kata-kata kasar dalam berdakwah. Moto beliau itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menyampaikan sesuatu disampaikan kepada orang lain walaupun pahit, tidak terasa pahit ketika itu sampai di relung hati dan sanubari orang yang menerima. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan dimanapun kalian berada, di era Orde Baru, lagi-lagi Hamka berbeda pandangan dengan pemerintah. Pemicunya adalah ketika keputusan Mendikbud 1978 mencabut ketentuan libur selama bulan Ramadan dan permintaan Menteri Agama Alam Sahratu Prawira Negara agar Ketua MUI mencabut fatwa melarang perayaan Natal bersama. Sebagai Ketua MUI, Hamka langsung menolak keinginan itu. Sikap tegas beliau kemudian ditanggapi oleh Alamsah dengan rencana pengunduran diri dari jabatan sebagai menteri. Jemaah, anak-anakku, peserta pesantren Ramadan yang dimuliakan, pada saat itulah Hamka dengan istiqomah dan penuh simpati memutuskan mundur sebagai Ketua MUI. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan dimanapun Anda berada, seluruh warga Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Pesisir Selatan yang dibanggakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Hamka itu adalah: satu, beliau punya prinsip yang tertanam dalam diri. Yang kedua, andaikan terjadi perbedaan pendapat, beliau tidak pernah menonjolkan perbedaan pendapat itu dimanapun beliau berada. Ketika beliau berada di Muhammadiyah, beliau bersikap dan taat terhadap Muhammadiyah. Ketika beliau berada di jamaah yang lain, walaupun beliau sebagai imam, demokrat dengan kondisi dan situasi pemahaman.
Hamka adalah ulama yang tergolong ulama kuat, ulama-ulama yang simpatik, ulama-ulama karismatik. Jati diri beliau perjuangkan untuk keinginan diri masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika berhadapan dengan hal-hal yang krusial, dengan istiqomah dan penuh simpati, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Semoga uraian materi ini dapat bermanfaat untuk kita bersama, terutama bagi anak-anak kami peserta pesantren Ramadan MTSN 2 Pesisir Selatan. Silakan diikuti kegiatan ini sampai tanggal 20 Mei 2020 ini. Ini adalah dalam rangka mengantisipasi terjadinya COVID-19 di kampung negara kita Republik Indonesia. Anak-anak kami dimanapun Anda berada, mari kita taati peraturan pemerintah dalam menjaga, memelihara kita bersama. Semoga COVID-19 ini tidak berkembang sebagaimana yang direncanakan oleh orang-orang tertentu. Yang penting adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kita, pelihara keluarga kita dari jeratan api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.